Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Iftah alayna fathan qariba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat sehat walafiat, panjang umur, dan kenikmatan Allah masih memberikan kita akal sehat sehingga kita masih diberikan ilmu yang bermanfaat, yang dimana kemanfaatan tersebut bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya istiqamah menjalankan sunnahnya sehingga kita mendapatkan syafaah kelak di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, di sini saya selaku daripada pelajar ataupun mahasiswa daripada kampus Jamiat Khair dalam mata pelajaran mata kuliah perencanaan sistem pengajaran PAI akan memaparkan tentang pentingnya bagi pendidik dalam rancangan perencanaan pembelajaran atau bisa disebut RPP. Perlu kita ketahui bahwa perencanaan atau yang kita sebut dengan planning tersebut dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masanya yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Jadi oleh karena itu, RPP di sini adalah suatu rancangan yang dimana digunakan oleh setiap guru untuk menentukan pelajaran ataupun materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dari definisi yang dimana sudah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran sebagai suatu proses kerjasama tidak hanya menentukan ataupun menitik beratkan kepada guru atau kegiatan siswa saja, akan tapi guru dan siswa secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Antara guru dan siswa itu saling bekerja sama untuk menentukan ataupun supaya pembelajaran yang telah ditentukan menjadi tercapai. Adapun tujuan dari pembelajaran tersebut adalah perubahan perilaku siswa, baik perubahan perilaku dalam bidang kognitif, yaitu pengetahuan ataupun afektif ataupun sopan santun, ataupun psikomotorik, yaitu keterampilan siswa yang dimana ditampilkan oleh pendidik. Nah, dari sini, dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa perencanaan pembelajaran tersebut mempunyai karakteristik antara lain yang pertama, perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Jadi perencanaan pembelajaran tersebut hasil proses berpikir yang murni itu adanya. Yang kedua, perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Nah, dengan adanya RPP ini, maka itu dapat membentuk daripada pembelajaran siswa, pengetahuan siswa ataupun sopan santun siswa dan keterampilan siswa. Dan yang ketiga daripada karakteristik RPP tersebut, yaitu perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Jadi pentingnya RPP di sini untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang dimana telah ditentukan oleh pendidik, maka adanya RPP di sini untuk mempercepat daripada tujuan yang harus dicapai. Nah, di sini ada fungsi perencanaan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, fungsi kreatif.
Fungsi kreatif yaitu kreativitas siswa yang harus diasah sehingga siswa tersebut dapat mengeluarkan kreatifnya yang membuat pembelajaran tersebut menjadi atau menjadi humoris ataupun menjadi maju. Yang kedua, fungsi inovasi. Inovasi yang dimana dilakukan siswa ataupun peserta didik itu dapat membantu membuat murid tersebut, siswa tersebut menjadi maju. Ketiga, fungsi selektif ataupun fungsi yang di mana kita artikan itu seleksi, fungsi seleksi siswa yang dimana ketika memilih ataupun memilah daripada pembelajaran yang telah disampaikan, di situ dari peserta didik bisa menyeleksi pembelajaran yang ada. Terus yang keempat, fungsi komunikatif. Komunikatif yang dilakukan oleh siswa yaitu merupakan komunikasi antara guru dan siswa, siswa dan orang tua, siswa dan lingkungan, siswa dan warga sekitar. Dengan adanya fungsi tersebut, maka siswa penting untuk mengetahui daripada komunikatif tersebut. Yang kelima, fungsi produktif, yakni fungsi prediktif, fungsi yang dimana harus dilakukan untuk menyampaikan tujuan daripada prediksi peserta didik. Dan yang keenam, fungsi akurasi, proses perencanaan yang matang dalam menyampaikan pelajaran, ataupun menerima pelajaran itu adalah merupakan fungsi daripada akurasi. Dan yang ketujuh, fungsi pencapaian tujuan. Dengan fungsi tersebut yaitu fungsi RPP tersebut, pencapaian tujuan yang dimana harus dicapai oleh peserta didik Terus yang delapan, fungsi kontrol ataupun evaluatif. Jadi yakni dari peserta didik tersebut itu memilih daripada mengontrol keberhasilan daripada setiap peserta didik untuk menjadi lebih maju dan mengevaluasi kemampuan keterampilan siswa peserta didik supaya dia menjadi siswa yang maju. Dan kesimpulan daripada pemaparan di sini dapat kita simpulkan dengan narasi ataupun dengan definisi-definisi yang kita sampaikan tentang pentingnya perencanaan pembelajaran ataupun RPP, perencanaan pembelajaran PAI itu sangat penting. Dapat kita simpulkan bahwa perencanaan pengajaran itu adalah investasi untuk keberhasilan pembelajaran atau membantu mencapai tujuan pendidik secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran, baik itu kualitas pembelajaran yang dimana disampaikan kepada peserta didik ataupun pengajaran yang dimana disampaikan oleh pendidik Dan yang terakhir, mendukung pengembangan profesional guru. Dengan adanya RPP tersebut itu dapat mendukung daripada profesional guru supaya guru tersebut menjadi lebih maju, lebih kreatif, lebih inovatif. Mungkin itu saja dari saya, mahasiswa daripada Institut Jamiat Khair. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ataupun telah dipaparkan tentang pentingnya RPP ataupun rencana pembelajaran ini dapat memberikan manfaat untuk bagi pendengar. Oleh karena itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.